5 tahun di Shutterstock ataupun industri microstock dan nggak dapat apa-apa. Kemudian mungkin mau keluar, mau menyerah, mau memandang remeh industri ini dan kemudian out. Ya, itu adalah perkataan beberapa orang yang pernah saya temui langsung, beberapa orang yang saya baca komentarnya, kemudian juga nggak worth it jualan foto cuma dapat 10 sen, ya apapun itulah. Jadi hari ini saya akan bahas tentang fenomena itu buat teman-teman semua yang barusan mau terjun ke dunia microstock. So stay tune, kita ketemu habis ini. Selamat siang dari kota Jogja teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Jadi terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih sudah selalu menginspirasi saya setiap hari dengan memberikan komentar. Ada yang pedes, ada yang memandang remeh, ada yang menilai haram halal, dan ada yang intinya skeptis ataupun tidak percaya diri di dunia microstock. Jadi saya mulai masuk di dunia Shutterstock itu dari 2017 akhir, berarti 2023 ini, nanti November akhir itu saya masuk tahun ke-6. Nah, jadi artinya sudah lewat 5 tahun nih artinya. Nah, cuman kenapa sih saya tuh suka banget sama microstock ya, walaupun payout saya itu rata-rata cuman kayak $100 gitu ya. Jadi angka yang sangat kecil lah. Bahkan kalau di Jogja itu lebih UMR-nya udah di atas itu gitu. Jadi barista saya aja tuh UMR-nya udah kayak 2 juta, 2,3 juta, mungkin kurang lebih antara itu ya. Sedangkan saya tuh dapat $100, berarti kayak 1,5 juta ya per bulan gitu. Jadi angkanya kecil banget gitu. Cuman kenapa saya masih suka? Kalau ini saya pribadi ya, saya pribadi itu sukanya Shutterstock itu, ini kayak fotografi game buat saya. Cuman duitnya nyata. Kemarin kan saya habis workshop tuh. Oh ya, saya ucapin terima kasih teman-teman yang udah datang dari Ciamis, dari Bandung, dari Jogja ada. Saya ngucapin terima kasih banyak. Kemarin sudah datang ke acara workshop saya, Basic Microstock Workshop di Jogja, di Rental Studio Ono. Itu saya sukanya sama microstock ini kayak fotografi game. Nah, kemarin tuh ceritanya ada satu peserta saya, Mbak Kiki dari mana Mbak Kiki, lupa saya. Itu dia bilang gini, dia bilang sama suaminya bahwa dia mau ikut workshop saya, terus kemudian dia datang. Intinya ini udah desperate gitu. Cuman ternyata ketika suaminya bilang, kemarin kayaknya ada download tuh, dia bilang gitu. Saya kira dia lihat ada satu download gitu. Nah, satu download dapatnya anggaplah 10 sen, saya nggak tahu dapat berapa sih Mbak Kikinya, udahlah nggak penting lah. Cuman artinya dia first download. Nah, saya ini kan sekarang lagi seneng banget mainan satu game di handphone, namanya itu ini saya tunjukin nih, namanya itu Sniper. Sniper 3D apa ya kalau salah ini, sebentar saya cariin ya. Dari zaman saya pakai Samsung A10s sampai saya pakai iPhone X, saya tuh masih mainan ini nih. Jadi ini. Saya seneng banget nih mainan ini. Sampai udah punya senjata yang gede-gede gitu. Jadi duit saya tuh ceritanya di Sniper ini, duit saya udah 2 juta. Hampir 3 juta. Tadi malam hampir 3 juta. Terus saya punya koin biru 15 ribuan sama berliannya sekitar 800 gitu ya. Saya kalau habis malam gitu biasanya saya selalu main itu sebelum tidur, bangun tidur, main lagi gitu ya. Jadi itu saya suka banget ya. Cuma problemnya uang 3 juta rupiah di Sniper 3D ini nggak bisa dicairin. Artinya nggak bisa saya pakai untuk beli telur, atau misalnya nggak bisa saya pakai untuk ngajakin liburan orang tua saya yang tinggal satu-satunya ke Bali, itu nggak bisa. Nah, sedangkan uang Shutterstock ini walaupun 10 sen, memang sih harus nunggu sampai minimal $35 ya. Jadi
Buat teman-teman yang barusan datang ke Shutterstock, kemarin sudah ada tanya, oh mas tak pikir $100 thresholdnya. Enggak, Shutterstock itu thresholdnya cuma $35. Nah, sekitar 500.000, 550 lah mungkin ya. Nah cuman, kalau $35 itu dikumpulin, 10 sen, 10 sen, 10 sen, $1, bla bla bla, sampai $35. Itu kalau dikumpulin tuh bisa di withdraw. Sedangkan uang saya di sini, yang 3 juta itu tuh cuma uang maya. Nggak bisa dicairin. Maka dari itu, bagi saya pribadi, saat ini tuh yang namanya Shutterstock itu seperti fotografi game, di mana saya benar-benar bisa dapat uang yang bisa dicairkan. Maka rasanya seperti main game, walaupun sebenarnya Microsoft ini adalah bisnis serius, ini real bisnis. Makanya saat ini ya kalau misalnya saya dapat penghasilan $100 per bulan, dulu 35, naik 50 gitu ya. Ya anggaplah $100 misalnya. 1,5 juta bagus sih menurut saya, karena game mana yang dapetin duit, kecuali teman-teman main tebak gambar, QQ, judi dan lain sebagainya lah. Saya itu beda cerita lah ya. Saya itu suka dengan sebuah proses, saya suka dengan sebuah perjuangan, daripada saya cuman main tebak gambar terus dapat uang gitu. Rasanya kayak nggak berkah aja, saya takutnya gitu ya. Kalau teman-teman nganggap halal nggak apa-apa sih, cuma ini kan buat saya aja itu ya. Nah karena dulu karyawan saya juga ada yang main kayak begitu, jadi mungkin dia ceritanya pas menang doang, kalau pas kalah enggak juga. Cuman di Shutterstock ini kan, kalau teman-teman ikutin di sini di Instagram kan, yang ketolak juga saya share juga. Artinya saya tuh juga kalau dalam permainan itu mungkin ya kalah juga gitu. Jadi harapannya teman-teman tahu dulu lah kenapa saya tuh suka sekali, padahal penghasilannya tuh kadang cuma 500.000 sebulan, 1,5 juta sebulan. Saya tuh seneng banget ini, karena bagi saya ini adalah sebuah fotografi game. Kemarin tuh workshop ya, itu yang ikut tuh menarik loh. Ada satu anak SMA, namanya Nadia. Dia itu SMA kelas 3, tapi dia di pondok. Nah ceritanya si Nadia ini baru aja memenangkan sebuah lomba foto. Saya salut sih, pesantren, sebuah pondok, tapi bikin lomba fotografi. Ini ustadznya luar biasa nih, pemikirannya dahsyat nih. Intinya Nadia itu memenangkan sebuah foto, sehingga sama orang tuanya disuruh untuk ikut workshop saya. Jadi dia kemarin kita latihan dulu bagaimana membaca segitiga exposure ya, ada ISO, exposure sama diafragma. Terus ada yang sudah berumur lansia, mereka hobi foto, dulu sering foto-foto di Borobudur segala macam. Nah ini udah lupa gitu, dia kepengen tahu. Senang juga bahwa ternyata foto-foto tuh ternyata bisa dijual gitu, jadi ada apresiasinya. Nah kalau di games tadi ya, Sniper 3D tadi itu yang ada di sini itu saya dapat uang 3 juta, tapi kan nggak bisa diuangin, nggak bisa dikeluarin duitnya ya. Saya cuma dapat beli senjata, beli rifle segala macam, itu kan pakai uang maya, senjatanya juga maya. Nah Shutterstock ini nyata gitu, duitnya saya bisa cairin, cuman memang butuh proses, karena ya saya percaya bahwa yang prosesnya susah itu yang nantinya akan membuat stabil keuangan saya. Kalau yang cepet-cepet gitu biasanya saya suka takut cepet cepet dapetnya cepet keluarnya juga gitu. Nah saya takutnya begitu. Nah makanya kalau misalnya sudah 5 tahun terus kemudian nggak dapat uang apapun, bahkan 1 tahun cuma dapat 1 download, atau 1 tahun cuma payout 1 kali gitu ya, kemudian menjustifikasi bahwa bisnis Shutterstock ini nggak ada gunanya gitu ya. Saya punya satu quote begini: if somebody tell everything impossible, it is impossible for them, not for you guys. Jadi impossible for them. For them itu artinya untuk orang-orang yang mengatakan itu memang impossible, tapi tidak untuk teman-teman yang memang berjibaku mau suka dengan dunia ini. Karena di dunia YouTube gini kan banyak yang bilang bahwa Bima ini uangnya banyakan dari AdSense. Memang, saya banyakan dari AdSense daripada dari Shutterstock. AdSense itu juga nggak seberapanya uang pemotretan saya yang benar-benar saya motret ya. Uang saya motret itu jauh lebih besar lagi gitu. Terus ada uang hospitality saya punya cafe, saya punya villa. Jelas lebih besar lagi daripada uang fotografi saya. Jadi ini tuh Shutterstock ini uang yang sangat kecil. Cuman saya sukanya setengah mati. Mungkin itu bedanya saya dengan teman-teman subscriber, teman-teman follower yang ketika melakukan sesuatu tuh benar-benar dilihat dari sisi uangnya gitu.
memang ini bisnis, cuman karena ini adalah hobi saya, fotografi itu hobi saya, yang kemudian jadi profesi. Jadi ketika saya tuh jualan foto di Shutterstock, saya udah tulis ya di book saya di jualan foto di Shutterstock ya, itu tuh saya kayak main game. Nah saking sukanya saya main game, jadi ini udah kayak nggak kerja gitu buat saya. Mau dapatnya dikit boleh, mau dapatnya banyak saya syukuri, mau dapat berapapun isinya saya syukuri. Saya cuman sangat bersyukur bahwa dulu ada satu foto terdownload $76. Kemudian sekarang 10 sen $1, tapi lebih kenceng, bahkan saya dapatnya sudah lebih besar daripada yang $76 yang dulu ya. Saya bersyukur karena banyak sekali orang-orang tuh yang saya pribadi pun dulu begitu. Saya menghabiskan waktu untuk bermain Super Nintendo, PlayStation, Sega. Kalau teman-teman kelahiran tahun 80-an pasti tahu Sega ya. Itu kita nggak dapat duit zaman segitu gitu. Nah cuman sekarang YouTuber gaming aja yang cuman melakukan sesuatu for fun, itu ada yang YouTuber gamingnya kaya dari AdSense, ada yang dia jadi pro player, ada yang dia jadi reviewer segala macam, endorser segala macam. Jadi lini bisnisnya tuh banyak gitu. Nah saya yakin kalau saya suka dengan satu niche tertentu, khususnya fotografi ya, kemudian saya melakukan ini beyond the money itself, lebih dari cuman sekedar uangnya. Ini suatu ketika nanti, saya nggak tahu kapan, itu karena urusannya Gusti Allah ya, urusannya Tuhan yang di atas sana, saya akan mendapatkan sebuah wealthiness. Ini keimanan saya dengan Tuhan ya. Kalau saya melakukan sesuatu tidak cuma serta-merta melihat uangnya saat ini juga gitu ya, saya akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada uang, walaupun uangnya juga saya pasti akan dapat. Nah itu mentality saya sebagai kontributor Shutterstock. Lalu bagaimana ketika ada yang komen bahwa intinya Shutterstock atau Microstock itu bisnisnya tidak bisa membuat sesuatu, artinya nggak bisa buat beli rumah, nggak bisa buat beli mobil dan sebagainya. Kemudian intinya jujur dalam berkarya atau apapun lah, saya lupa komentarnya waktu itu apa. Cuma intinya gini lah, kalau tetangga saya punya tetangga itu jualan lotek sudah 13 tahun. 13 tahun dia bisa bangun rumah, bisa beli motor, bisa sekolahin anaknya gitu. Kalau saya juga jualan lotek, apakah saya bisa seperti dia? Belum tentu. Jadi kalau saya tidak bisa jualan lotek laris, maka saya tidak boleh ngomong bahwa jualan lotek itu tidak bisa mengenerate apapun gitu. Jadi kalau saya ngomong begitu, maka sebenarnya yang tidak bisa itu adalah saya, bukan si tetangga saya yang jualan lotek itu. Begitu juga misalnya teman-teman ada yang, temanku kok sukses banget ya, dia jadi misalnya jadi YouTuber gitu. Saya juga mau memulai gitu. Sama-sama 5 tahun, ini dulu waktu itu ada di YouTube-nya Mas Deddy Corbuzier. Waktu itu yang diundang adalah Miao Ao. Jadi Miao Ao itu punya teman sama-sama 5 tahun berjibaku. Yang Miao Ao itu sudah tumbuh menjadi seorang YouTuber gaming terkenal, temennya juga belum jadi apa-apa. Jadi kata dia, kita tidak bisa melihat bahwa usaha yang kita lakukan itu sama dengan usaha subscriber kita atau teman-teman kita. Jadi kita tuh punya usaha masing-masing. Sama-sama usaha, tekniknya sama, caranya sama, hasilnya beda, bisa nggak? Bisa. Itulah kenapa kalau saya di YouTube tuh saya suka bocorin, saya habis motret Mixe kemarin es krim tuh langsung laku. Itu kalau saya pakai iPhone tuh saya langsung screenshot itu, saya langsung upload di Instagram, teman-teman bisa lihat semua description-nya apa gitu. Saya nggak takut terus saya kehilangan rezeki, karena sebenarnya rezeki itu bukan ranahnya kita sebagai manusia. Saya tuh cuman bocorin aja. Jadi ketika saya kasih description-nya, saya kasih kata kuncinya, itu teman-teman tiru tuh, teman-teman belum tentu hasil rezekinya sama dengan saya. Begitu juga saya dengan teman-teman. Nah maka dari itu saya selalu percaya bahwa setiap orang yang bilang bahwa sesuatu itu impossible to do atau nggak mungkin dan lain sebagainya, itu sebenarnya nggak mungkin menurut mereka, tapi tidak menurut saya. Dan apalagi saya udah tahun ke-14 saya berkecimpung dalam dunia fotografi. Saya memang benar-benar membangun keluarga saya dari fotografi. Saya ngasih makan mereka, saya bangun hotel operator, saya develop 4 villa juga semuanya dari uang fotografi. Saya beli mobil BMW juga dari fotografi. Nah, kalau ada yang bilang nggak bisa, bahwa fotografi itu tidak bisa menghidupi sebuah kehidupan misalnya, yaitu mungkin bagi dia, mungkin dia tidak berkecimpung 100% dan fokus, laser fokus, highly fokus kayak saya mungkin itu. Saya yakin bahwa orang itu pasti punya rezekinya sendiri, yang mana saya juga tidak bisa tiru, dan saya juga tidak punya hak untuk menjustifikasi misalnya masnya adalah desainer gitu.
wah fotografer aja lah, fotografer duitnya banyak kayak saya misalnya gitu. Desainer nggak bisa gitu, nggak bisa, nggak boleh saya ngomong gitu. Karena kalau saya sudah ngomong rezeki itu kayak saya menghina yang ngasih rezeki gitu. Kalau menurut saya. Nah maka dari itu, kalau teman-teman sudah 5 tahun, sudah 7 tahun, sudah 3 tahun kok nggak ada impactnya apapun Shutterstock atau Microstock itu terhadap kehidupan teman-teman, saran saya tinggalkan. Ya kalau teman-teman mau kasih komentar nyampah di YouTube saya, di Instagram saya juga nggak apa-apa gitu. Cuma artinya komentar negatif itu kan kadang-kadang akan memberikan dampak kepada orang-orang yang baru mau masuk ke Shutterstock misalnya gitu ya. Ya nggak apa-apa juga sih, namanya juga sosial media. Cuman kalau yang ekstrim gitu ya kadang-kadang saya suka posting aja biar aja dia jadi terkenal gitu. Saya suka kayak gitu, kalau ada yang kasih komentar negatif saya suka posting aja. Saya screenshot, saya posting, nggak apa-apa gitu. Ya YouTube-nya YouTube saya juga, channel saya kan, suka-suka saya gitu. Maka dari itu sekali lagi semangat. Kalau teman-teman masih yakin dan bisa menikmati dunia Microsoft ini, yuk kita bareng-bareng berburu dolar, karena dolarnya itu banyak sekali. Dari 2013 sampai sekarang, Shutterstock itu sudah klaim dia punya 650.000 kontributor dan lebih dari 1 miliar dolar yang di-share dalam bentuk royalti. Ini ada di laporan keuangannya. Kenapa ada laporan keuangannya? Karena Shutterstock ini sudah IPO, sudah public offer di Amerika, jadi ada sahamnya gitu. Maka dari itu ini perusahaan jalan bagus menurut saya, karena Shutterstock itu termasuk 5 besar agensi dunia selain iStock, Getty, dan lain sebagainya. Maka kalau teman-teman nggak yakin, ya silahkan tinggalkan. Tapi kalau teman-teman masih yakin, mari bersenang-senang bersama saya. Kita bikin konten-konten, kita jualan foto mixshe, kita jualan foto huruf timbul, kita jualan foto apa kemarin saya yang laku tuh keripik singkong laku. Ya jualan benda-benda foto-foto sederhana seperti itu, khususnya saya di dunia tourism, wedding, makanan ya. Teman-teman terserah, ada yang jualan foto medical boleh, foto sepatu boleh, bebas aja, terserah aja. Tapi kuncinya selama teman-teman bisa menikmati perjuangan ini. Jadi mudah-mudahan menginspirasi ya teman-teman yang kepengen gabung ke kelas offline. Jadi kelas offline tuh langsung ketemu saya di Jogja apa di Bali misalnya gitu. Nanti cek link di bawah. Nanti biasanya saya punya beberapa kelas-kelas yang teman-teman bisa ikutin. Ada yang cuman duduk manis dengerin saya, ada yang ikut hunting terus ngerjain project bareng saya juga, mungkin lebih asik ya, lebih tahu kenyataan di lapangannya kayak gimana. Jadi gitu. Mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman semua. Yang jauh-jauh kepengen belajar bisa download ebook saya. Yang nggak kepengen download ya sudah nonton saya aja di sini. Insya Allah saya akan sharing. Ada playlist. Nah playlist tuh bagiannya daily shooting apa yang daily shooting short itu adalah keseharian saya di situ. Saya upload di situ kurang dari 1 menit, jadi sangat praktis untuk dipelajari. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan laris, mudah-mudahan bisa segera payout, segera membahagiakan suami, istri, anak-anak, orang tua, dan keluarga semua. Sekali lagi saya terima kasih, saya Bima Aditya, sampai ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5.